Ada orang-orang yang ingkar janji. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingkar janji ini saya kata tak ada orang di antara kita nih yang tak ingkar janji, tak ada. Berarti kita ini munafik semua. Illa man tabah. Yang beruntung itu yang bertobat. Yang beruntung adalah yang bertobat. Semua kita nih, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun, kata Nabi. Semua umat muslim, semua kita nih pasti pernah ingkar janji. Hanya saja kata Allah, siapa di antara mereka yang ingkar janji itu yang datang kepadaku dan bertobat. Itu saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk melihat orang itu munafik atau tidak munafiknya dalam permasalahan ingkar janji itu, kalau banyak dia berjanji, dia banyak mengingkari. Kalau banyak dia bersumpah, pasti dia banyak mengingkari sumpah. Kenapa? Orang beriman tidak mungkin mudah berjanji, orang beriman tidak mungkin mudah bersumpah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di zuhur ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur akan segala nikmat-Nya. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam ketaatan dan kebaikan. Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di zuhur hari ini kami coba mengangkat satu pembelajaran dari Dr. Ait Al-Qarni dalam kitabnya Thalathuna Alamatan lil Munafik. Kata Dr. Ait Al-Qarni di dalam bukunya 30 tanda-tanda orang munafik. Di dalam pembahasan kitab ini, di dalam kitab yang dikarang oleh Dr. Ait Al-Qarni ini, beliau membagi nifak itu kepada dua bagian. Yang pertama kata beliau nifaqul i'tiqad atau nifaq i'tiqadi. Nifak yang mengeluarkan seseorang daripada Islam. Nifak ini artinya penyakit. Jadi salah satu penyakit hati yang paling berbahaya yang ada pada diri umat manusia adalah nifak. Nifak nama penyakitnya, orang yang melakukan atau yang tertimpa penyakit tersebut maka dipanggil sebagai munafik. Allah berkata di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kata Dr. Ait Al-Qarni, nifak itu terbagi dua. Satu nifakul i'tiqad atau disebut dengan nifakul akbar. Yang kedua disebut dengan nifakul asghar atau nifakul amal. Ada orang-orang, ada penyakit nifak yang kecil, ada penyakit nifak yang besar. Penyakit nifak yang besar itu yang disebut dengan i'tiqadi, yang mengeluarkan pelaku dia daripada Islam. Maksudnya apa? Dia murtad tidak, tapi dia terjerumus dalam kekufuran. Sementara ada yang disebut dengan nifakul amal atau nifakus sifat. Nifak asgar, nifak secara sifat. Itu yang kemudian selama ini kita pahami dari hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi dalam hadisnya, alamatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana.
Hadis ini menunjukkan kepada kita kategori karakter sifat-sifat orang munafik yang dikategorikan pada nifakul asghar. Dia munafik tapi secara sifat saja, karena memang kecil. Tetapi dari kecil ini itu bisa menjadi besar, kata Dr. Al-Qarni. Kalau terus ditanam, kalau terus itu didiamkan menjadi kebiasaan dalam diri seseorang, maka itu akan menjadi besar. Dari nifakul asghar bisa menjadi nifakul akbar. Dari hanya munafik sebagai sifat, maka dia akan bisa menjadi munafik dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Maka kata para ulama, orang-orang yang nifaknya kecil itu, fa in taba ilallahi fataqabbala taubatahu. Kalau mereka bertobat kepada Allah, Allah terima taubat mereka. Artinya tak sampai mengeluarkan mereka daripada Islam dan tak sampai kufur. Misal, ada anak kita membohong sama kita, nak tadi kau sekolah, padahal dia tak sekolah. Artinya dia berbohong, berdusta. Pada konteks ini dia hanya berdusta dalam sifat saja. Dalam kategori dia tetap berada pada kenifakan atau kemunafikan, hanya saja dalam aspek sifat. Kalau dia bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Tapi kalau dusta tadi yang disembunyikan, yang ditanam, yang terus dilakukan terus menerus diamalkan, maka dia akan bisa berubah menjadi besar. Apa kata Nabi dalam riwayat yang lain? Ra'sul dzunubi al-kadzib. Kepala daripada segala maksiat dan dosa itu adalah dusta. Kapan? Kalau dusta tersebut dipelihara dalam diri seseorang. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Allah kata dalam surat Al-Baqarah tadi, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka ada rasa sakit, dalam hati dia sakit, maka Allah tambah terus sakit tadi. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kenapa? Karena disebabkan oleh dusta mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu nifak secara sifat. Yang ingin kita coba angkat, ada namanya nifak secara i'tiqad. Nifak secara keyakinan yang mengeluarkan pelaku dia bisa daripada Islam. Kata Dr. Al-Qarni, nifak yang mengeluarkan daripada Islam dan pelakunya ditempatkan di kerak neraka yang paling bawah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Di kerak-kerak api neraka tadi. Nerakanya bukan main-main. Jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'an. Jadi orang yang munafiknya secara i'tiqad atau munafiknya besar, nanti kita kasih contoh. Kita lihat contohnya di mana. Itu mereka ditempatkan oleh Allah dalam neraka jahanam. Nomor 1. Baru kemudian orang kafir. Artinya apa? Orang kafir dengan orang munafik secara dosa setingkat. Yang membedakan mereka apa? Hanya saja yang satu muslim, yang satu tak muslim. Orang kafir dia tak muslim. Orang muslim yang munafik tapi dia muslim. Muslim dia tapi dia munafik. Perbuatan dia sama tingkatnya dengan orang-orang kafir yang tidak di dalam Islam. Itu berbahaya atau tak berbahaya? Sangat berbahaya. Seperti Allah kata dalam surat yang lain, innalladzina yakfurunallaha wa rasul. Mereka itu orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya. Mereka itu orang-orang yang yufarriqu bainallahi wa rasul. Membedakan antara Allah dan Rasul. Inilah orang-orang munafik. Dan orang-orang seperti ini berada di kalangan kita dan berada di sekitar kita. Dan masuk dalam tatanan-tatanan sosial umat manusia hari ini. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dibagilah oleh Dr. Al-Qarni, setidaknya kata Dr. Al-Qarni ada 30 tanda orang munafik, kata Dr. Al-Qarni. Yang pertama, kata beliau, tanda-tanda orang munafik yang secara besar, dia bernifak secara besar. Kata beliau yang pertama, al-kadhibu. Siapa yang mereka dusta? Allah dan Rasulnya. Al-kadhib, berdusta atas nama Allah atau mendustakan Allah dan Rasulnya. Ayat yang tadi kita bacakan yang kedua. Innal ladzina yakfuruna Allah wa rasul. Mereka yang mengingkari keberadaan Allah dan Rasulnya. Mereka tidak percaya. Tidak percaya mereka sama Allah. Ada orang seperti itu, ada.
Yukhadi'un Allah wa Rasul. Mereka juga menipu Allah dan Rasulnya. Pada hakikatnya mereka yang tertipu. Apa contohnya mereka yang menipu Allah? Mereka katakan bahwa Allah itu sudah tak adil. Allah itu sudah tidak adil. Atau mereka katakan bahwa kami sesungguhnya beriman kepada Allah, tapi kami pura-pura beriman. Ketika mereka bertemu dengan orang beriman, mereka katakan aman nabi. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'an. Jadi ketika mereka kembali kepada kaum-kaum kafir dan kawan-kawan syayatinuhum, kembali kepada kawan-kawan syaitannya, kata Allah, mereka akan berkata kami bagian daripada kalian. Nah, orang seperti ini banyak. Orang seperti ini banyak. Ketika dia duduk bersama orang-orang beriman, dia katakan kami ini beriman. Kami juga puasa, kami juga sholat, kami juga beribadah, kami juga zakat. Tapi ketika dia berkumpul dengan para koruptor, berkumpul dengan para pelaku pemaksiat, berkumpul dengan para pelaku pembunuh, mereka katakan sesungguhnya kami hanya pura-pura beriman. Inilah yang disebut dengan yukhadi'un Allah. Dan orang-orang seperti ini banyak. Apa hukum pacaran? Haram. Di hadapan kita dia kata hukum pacaran itu haram. Tapi di luar kalimat itu dia berpacaran. Apa hukum suap? Haram, tapi dia melakukan. Apa hukum meninggalkan salat? Dosa besar, tapi dia meninggalkan. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang menipu Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Atau mereka berdusta kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi konsep seperti ini itu dikategorikan oleh para ulama nifakul akbar, orang-orang yang munafik. Bahkan Nabi kata dalam hadisnya begini, kata Nabi, "Faman tarakas salah faqad kafara." Orang yang meninggalkan salat itu adalah kafir. Karena sesungguhnya perbedaan kita dengan orang kafir itu cuma salat. Kalau dia meninggalkan salat berarti dia kafir. Kafir di sini dia bukan berarti keluar daripada Islam. Sama yang dikatakan oleh Dr. Al-Qarni tadi, dia tidak keluar daripada Islam, tapi perbuatannya setingkat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ada orang umat muslim yang tak mau bayar zakat, kafir dia. Ada umat muslim yang tak mau puasa Ramadan, kafir dia. Bahkan bukan tak mau puasa Ramadan, diajaknya orang lain untuk tidak puasa. Nah, ini lebih parah lagi. Artinya apa? Orang-orang yang tidak menjalankan syariatnya Allah, kafir. Kafir di sini tak keluar daripada Islam. Hanya saja mereka terjerumus dalam kekufuran. Dosa mereka sama dengan dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Makanya Allah samakan neraka mereka, Jahannam. Jadi berat Bapak Ibu. Orang yang berdusta atas nama Allah, atau orang yang bersumpah atas nama Allah, atau orang-orang yang kemudian sengaja mengambil sumpah atas nama Allah, kemudian dia mengingkari dusta tersebut, dia mengingkari sumpahnya, dia mengingkari janjinya dan lain sebagainya. Maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang menipu. Kemudian kata Allah, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Kata Allah, orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk melaksanakan salat, mereka salatnya main-main, malas-malas. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau nampak ada orang salatnya tergesa-gesa dan main-main, itu bisa dikatakan jangan cepat-cepat. Kalau nampak orang salatnya main-main, tak serius dia salat tuh, itu bisa salah. Itu bisa masuk dalam kategori tanda-tanda orang munafik. Ada orang salatnya zuhurnya jam 12.30, asarnya jam 15.30. Dia sholat jam 15.20 atau dia sholat jam 12.25. Itu munafik tuh. Karena orang yang sholat di akhir waktu itu orang munafik. Orang yang sholat fi awakhiril waktu salatul munafik, kata Nabi. Orang yang sholatnya di akhir waktu itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Bahkan dalam riwayat yang lain kata Nabi, orang yang susah sholat subuh dan sholat subuh dan sholat isya itu adalah orang tanda-tanda orang munafik. Sehingga dalam riwayat yang lain kata Nabi, untuk menghilangkan kemunafikan yang besar seperti itu dalam diri, kata Nabi, perlu adanya keseriusan. Setidaknya orang itu melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid selama 40 hari. Fadhahabat minhun nifaq, akan pergi dari mereka kenifakan itu. Meskipun hadisnya dihasankan oleh para ulama, setidaknya perkataan Nabi itu memberikan solusi.
Kenapa? Karena banyak orang-orang yang munafik hari ini dan memang mereka tidak salat, atau memang kalaupun mereka salat mereka bermain-main dalam salat mereka. Seperti yang Allah katakan, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang-orang yang salat tapi main-main salat tidak serius. Apa maksudnya main-main salatnya tidak serius salatnya? Mereka salat bukan karena Allah. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, yadkhulunal masajid wa la yusalli fihi. Mereka masuk dalam masjid tapi mereka tidak salat. Wa yatabaha fihi, tapi mereka membangga-banggakan diri saja. Bagian daripada kemunafikan yang Nabi sampaikan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam riwayat lain, kata Umar bin Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takutkan kelak di hari kiamat itu, kata Umar bin Khattab, itu bukan masalah yang lain, tapi orang-orang munafik yang lisannya sangat alim, lisannya cerdas, nampaknya soleh, ternyata bukan orang soleh. Ternyata dia munafik. Itu kata Umar bin Khattab. Bahkan Hasan al-Basri mengatakan, orang-orang munafik itu izharul Islam wa ibtalul kufri. Mereka tampakkan keislaman mereka, mereka sembunyikan kekufuran mereka kepada Allah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Adakah contoh orang-orang yang berdusta kepada Allah? Banyak. Mereka berkata, ya Allah, kalau kau kasih aku, kalau kau berikan aku kenikmatan, niscaya aku akan beribadah kepadamu. Setelah dikasih kenikmatan, tak salat dia. Siapa contohnya? Korun. Ketika dia miskin meminta kepada Allah untuk dikayakan oleh Allah, kemudian dia lupa sama Allah. Ya Allah, kalau engkau kayakan aku akan bayar zakat. Setelah dikayakan oleh Allah, sangat pelit tangannya untuk mengeluarkan zakat. Jangankan sedekah, zakat yang wajib saja tak terkeluarkan. Orang-orang yang berdusta kepada Allah. Banyak orang-orang seperti ini yang tak mau melakukan itu. Makanya Allah kata, orang-orang yang tak mau bayar zakat itu kafir. Orang-orang yang tak mau puasa itu kafir. Bahkan uniknya lagi, ada orang-orang yang sengaja mencari celah untuk tidak berpuasa. Dibuatnya badannya capek, tapi memang tujuannya untuk agar dapat tidak berpuasa. Sehingga dia dapat kemudahan-kemudahan untuk tidak berpuasa. Orang-orang seperti ini sengaja menipu Allah. Yukhadi'unallah. Sengaja. Pura-pura sakit. Atau dibuat-buat. Bisakah seperti itu? Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, kata Allah. Orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah sampai kalian itu dihancurkan oleh harta kalian, anak kalian dari berpaling untuk mengingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kenapa Allah katakan anak, istri, harta itu adalah ujian terberat bagi kita? Bagi siapapun itu ujiannya. Ketika kita ingin beribadah, adalah permintaan dari anak, istri dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab kita dan ujian kita. Kenapa? Karena Allah tahu yang bisa melalaikan manusia daripada Allah itu paling besar pengaruhnya adalah keluarga. Jangan tersinggung Bapak Ibu, memang begitu keadaannya. Yang kedua, kata Dr. Ed Al-Qarni, tanda orang-orang yang terindikasi kemunafikan, khianat. Pengkhianat. Kalau dah berbicara tentang pengkhianat ini agak susah sikit. Kata Nabi dalam riwayat yang lain itu, la taqumus sa'ah hatta tarawzal wajhain, kata Nabi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat manusia dengan bermuka dua, kata. Di depan baik, di belakang tidak. Itu pengkhianat. Sama. Siapa orang yang berkhianat di hadapan Allah? Orang yang tidak memberikan pendidikan yang baik untuk anaknya. Allah anugerahkan kepada kita anak, Allah perintahkan kita untuk memberikan pendidikan yang baik. Di antara pendidikan yang baik yang diwajibkan oleh Allah kepada anak itu adalah pendidikan tauhid. Tapi kalau ada anak yang tidak kenal kepada Allah, ada anak yang tidak kenal dengan Rasulnya, ada anak yang tidak kenal dengan kitab suci Al-Quran, dengan malaikat dan lain sebagainya, maka orang tuanya pengkhianat. Orang tuanya tidak memberikan pendidikan tauhid kepada anak. Jadi kalau orang tua tidak memberikan pendidikan agama kepada anak, maka orang tua tersebut terindikasi pengkhianat kepada Allah. Apa kata Allah? La takhunullah war rasul. Jangan kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh umat manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Atau seorang istri yang tidak mau berbakti kepada suami, atau seorang suami yang tidak memberikan hak istri dia dan anaknya. Itu kategori pengkhianat. Wa idza ahada ghadara, dalam riwayat yang lain kata Nabi,
Tanda orang munafik 3 dalam hadis pertama. Orang yang berbicara berdusta, orang yang berjanji diingkari, orang yang diberikan amanat dia berkhianat. Kata Nabi yang ketiga, yang keempat, ada hadis yang kedua itu, kata Nabi ada 4 tanda orang munafik. Wa idza ahada ghadara. Ketika dia diberikan tanggungan dia kabur, atau ketika diperintahkan untuk melaksanakan perang dia kabur, kata dia. Kata Nabi termasuk daripada pengkhianat. Ada orang-orang pada masa Nabi dalam perang Tabuk itu, ada seorang pemuda diperintahkan oleh Nabi untuk berperang. Ketika Nabi perintahkan berperang, dia tak mau berperang. Kata pemuda tersebut, untuk apa kami berperang? Hanya membunuh jiwa kami saja. Akhirnya dia menetap di rumah, dia tak keluar. Di mana semua laki-laki keluar untuk berperang. Singkat cerita, ketika mereka berperang, ketika laki-laki itu keluar dari rumahnya, kemudian lewatlah beberapa perempuan. Apa kata perempuan? Kok laki-laki tidak berperang, berarti dia bukan laki-laki. Terpancing dari diri dia, terpancing dia, akhirnya dia lakukan, dia keluar, dia ambil kudanya, dia ikut berperang. Sahabat langsung kaget, lihat ada anak muda yang berperang begitu gagah dia. Saking semangatnya para sahabat, kemudian sahabat sampaikan kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, lihatlah ada pemuda yang rajin, yang bagus, yang sangat gagah dan tangguh dalam berperang. Apa kata Nabi? Wa huwa laisa ma'ana. Mereka berperang, dia berperang bukan untukku, kata dia. Mereka berperang, dia berperang justru untuk harga diri dia. Itu yang disebut sebagai pengkhianat. Mereka tidak mau berperang karena Allah dan Rasulnya, tapi mereka berperang untuk dunia mereka. Bayangkan, demi harga diri dia rela berperang, tapi bukan demi Allah dan Rasulnya. Hari ini Bapak Ibu, banyak manusia yang berbuat bukan karena Allah. Pada hakikatnya itulah pengkhianat yang sesungguhnya. Kenapa kalian berkhianat kepada aku, kata Allah? Apa yang Allah katakan? Kenapa kita berkhianat? Apa yang dimaksud dengan berkhianat? Allah perintahkan kita sholat, kita tak sholat. Itu khianat. Allah perintahkan kita bersedekah, tapi kita tak sedekah. Allah perintahkan kita zakat, tapi kita tak zakat. Masih ingatkah janji kita kepada Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Siapa yang mengingkari janji? Yang mengingkari janji umat muslim itu sendiri yang terindikasi penyakit fasik dan munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi-kondisi seperti ini adalah berada di antara kita, Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, yang disebut oleh Nabi sebagai pengkhianat itu adalah orang-orang yang memiliki wajah dua. Di hadapan kita lain, di belakang kita lain. Kadang kita yang diadu domba oleh mereka. Orang-orang seperti ini banyak di antara kita. Demi kepentingan dunia, demi kepentingan jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya, mereka rela mengadu domba kita. Di depan lain perkataannya, di belakang lain. Dan ini sering kita temukan. Bahkan mohon maaf, di lingkungan kita sehari-hari saja kita banyak temukan orang-orang yang suka bermuka dua. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat manusia-manusia memiliki muka dua. Yang ketiga, fujur, kata Nabi. Wa idza khasama fajara. Dan apabila bertikai dia fajir. Ahlul ilmi berkata bahwa maksud daripada hadis ini adalah siapapun yang bertikai dengan sesama muslim. Karena bertikai dengan orang kafir itu adalah ada pembahasan sendiri, kata Dr. Abdul Qarni. Uniknya sekarang, dengan orang kafir, orang muslim membantu. Sesama muslim mencaci dan memaki. Itu yang disebut dengan fajir. Yang disebut dengan fajir. Kita ambil contoh kasus yang beberapa bulan yang lalu. Ada orang-orang, mohon maaf. Ada orang-orang beriman yang mengaku beriman, justru di tengah gempar-gemparnya mereka menghancurkan Israel, menghancurkan Palestina, mereka justru datang untuk membangun kerjasama. Ada hal yang lain yang lebih sederhana yang bisa kita lihat. Ada. Setiap muslim yang hari ini masih membeli produk Israel, fajir munafik. Umat muslim yang masih membeli produk Israel dan masih menggunakan produk Israel, dan dia masih beli di balik pengetahuan dia terhadap bagaimana Israel menghancurkan Palestina, maka mereka tergolong orang-orang yang fajir dan munafik. Jangan tersinggung Bapak Ibu. Karena tidak ada seorang mukmin pun yang mau melihat jiwa mukmin yang lain itu teraniaya, tak ada. Kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, orang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dah. Seorang yang beriman atau muslim dengan muslim yang lain itu seperti bangunan. Bahkan diibaratkan seperti anggota tubuh.
idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal humma. Kalau ada satu yang sakit, yang lain merasakan. Ini saudara di Palestina dibombardir, sama-sama beriman dengan kita. Sakit mereka kita tak merasakan sama sekali. Justru mohon maaf, kita masih membeli produk Israel. Pertanyaannya, kemana hatimu? Pertanyaan kedua, kemana imanmu? Pertanyaan ketiga, ada apa dirimu dengan mereka? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu disebut dengan fajir. Kata Dr. Ayat Al-Qarni, itu fajir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dia banyak 30, tak mungkin kita selesaikan. Karena 30 itu banyak. Bahkan dalam kitab yang lain dikatakan 50. Kata Hasan Al-Rumi ada 50 tanda orang munafik. Bahkan dalam riwayat, dalam kitab yang lain itu ada 40. Di dalam pembahasan khusus itu ada khusus surat Taubah. Apa kata beliau? Penulis buku tersebut mengatakan An-nifaq wal munafiquna fi dawi surat Taubah. Bahkan di dalam surat Taubah itu ada pembahasan khusus tentang orang-orang munafik. Kalau dibahas tentang munafik tak ada habisnya. Beberapa ayat, beberapa surat di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang membahas tentang kemunafikan. Maka yang terakhir dalam pembahasan ini, kata Dr. Al-Qarni adalah al-halafu fil wa'di. Ada orang-orang yang ingkar janji. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ingkar janji ini, saya kata tak ada orang di antara kita nih yang tak ingkar janji, tak ada. Berarti kita ini munafik semua. Illa man tabah. Yang beruntung itu yang bertobat. Yang beruntung adalah yang bertobat. Semua kita ni, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun, kata Nabi. Semua umat muslim, semua kita ni pasti pernah ingkar janji. Hanya saja kata Allah, siapa di antara mereka yang ingkar janji itu yang datang kepadaku dan bertobat. Itu saja. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk melihat orang itu munafik atau tidak munafiknya dalam permasalahan ingkar janji itu, kalau banyak dia berjanji, dia banyak mengingkari. Kalau banyak dia bersumpah, pasti dia banyak mengingkari sumpah. Kenapa? Orang beriman tidak mungkin mudah berjanji, orang beriman tidak mungkin mudah bersumpah. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan ini poin penting bagi kita Bapak Ibu. Artinya apa? Kita harus mawas diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan nifak yang mohon maaf, dampak daripada perbuatan kita nifak tadi, Allah tidak mau menerima perbuatan hambanya yang terjerumus dalam penyakit nifak atau yang disebut sebagai munafik. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikina a'da'aka a'da'ad din. Allahumma khtimna bis salihin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.